Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam 11 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Nana yang dihadang oleh si Ketoni dan dia juga akan dibawa oleh si Ketoni, tapi di sini Nana juga melawan. Pas di sini Nana juga melawan, tiba-tiba Pak Fajar datang dan Pak Fajar juga langsung menendang perutnya si Ketoni dan terlihat Pak Fajar juga ngomong kepada Nana, "Kamu cepat-cepat pergi dari sini nak, biar saya yang ngebereskan si Tony," kata Pak Fajar kepada Nana. Nana juga dia tidak banyak basa-basi, dia juga langsung mengambil motor dan pergi dari tempat itu. Lalu Pak Fajar juga di sini dia melawan si Ketoni, tiba-tiba datanglah anak buahnya si Ketoni. Di sini juga Pak Fajar juga kewalahan karena anak buahnya si Ketoni terlalu banyak dan Pak Fajar juga terkapar pingsan. Lalu anak buahnya si Ketoni juga memasukkan Pak Fajar ke mobilnya, dia akan dibawa ke suatu tempat. Lalu di sisi lain terlihat Dewa sama Mbak Lia dia mengejar mobil taksi yang ditumpangin oleh Tante Merin. Tapi di tengah perjalanan di sini Dewa dan Mbak Lia juga dia ada nenek-nenek yang mau nyebrang jalan hampir ketabrak sama Dewa. Lalu singkat cerita, Dewa sama Mbak Lia juga dia kehilangan jejak taksi yang ditumpangin oleh Tante Merin. Lalu Dewa sama Mbak Lia juga dia langsung putar arah, dia pergi langsung menuju ke markasnya Cakar Pink untuk ketemu sama Nana. Lalu di sini terlihat Tante Merlin yang sudah jauh dari Dewa, tiba-tiba di perapatan dia hampir tabrakan sama mobil truk, tapi dia menghindar. Dan di sini juga mobil yang di taksi yang ditumpangin oleh Tante Merlin juga mengalami kecelakaan. Lalu Tante Merlin juga sama supirnya juga terkapar pingsan. Gak lama kemudian di sini datanglah warga menolong Tante Merlin. Lalu warga juga di sini langsung menelepon ambulan meminta bantuan ambulans supaya cepat datang ke tempat kejadian. Lalu yang satunya di sini warga juga dia mengambil HP-nya Tante Merin untuk menghubungi keluarganya. Di situ ada nama Pak Fajar dan warga ini juga langsung menelepon nama yang ada di HP-nya Tante Merin. Lalu di sisi lain di sini Pak Fajar yang sudah sadar dia juga HP-nya bunyi, tiba-tiba HP-nya Pak Fajar diambil oleh anak buahnya si Ketoni. Lalu dikasihkan kepada si Ketoni. Lalu si Tony juga dia mengangkat telepon dari warga yang akan mengasih tahu kepada Pak Fajar. Dan di sini Pak Fajar juga pas dia mendengar bahwa mamanya mengalami kecelakaan, dia juga sangat kaget. Dasar si Ketoni, dia juga langsung video callan melihatin Tante Merlin yang sudah terkapar pingsan di mobilnya yang kecelakaan itu, dilihatin kepada Pak Fajar. Di sini Pak Fajar juga sangat geram dan murka banget kepada anak buahnya si Ketoni. Singkat cerita di sini sudah Pak Fajar melihat foto mamanya yang sudah terkapar pingsan, dia juga di sini bisa mengalahkan anak buahnya si Ketoni dan dia juga bisa lolos dari anak buahnya si Ketoni. Lalu dia juga langsung menuju ke rumah sakit. Lalu di sisi lain terlihat di sini episode di sini terlihat Nana juga sampailah ke kafe di mana waktu Pak Arman belanja baju dan di mana waktu si Kevin menyabotase mobilnya Pak Arman. Di sini juga dia melihat CCTV. Pas sudah melihat CCTV sama Dewa juga dia melihat CCTV di kejadian itu, Nana juga sangat sedih dan tidak menyangka bahwa benar-benar si Kevin yang telah membuat Pak Arman dan mamanya celaka sampai meninggal. Lalu Dewa juga dia menghampiri Nana dan langsung Nana juga dipeluk oleh Dewa. Tapi terlihat di sini Dewa juga memeluk Nana juga. Di sini terlihat terjadilah pelong-pelong antara Nana sama Dewa. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, "Kamu jangan GR, saya memeluk kamu karena saya tahu kamu itu sangat berat benar karena kamu juga teringat lagi kepada mama kamu," kata Dewa kepada Nana. Bukannya dia menghibur istrinya, malah dia ngomong kayak gitu. Lalu singkat cerita Dewa sama Nana juga pergi dari tempat toko baju itu dan di sisi lain terlihat Pak Fajar juga sampailah ke rumah sakit di mana Tante Merin dirawat. Di sini dia juga sangat sedih dan dia juga sangat shock melihat mamanya terkapar pingsan masih belum sadar di rumah sakit.
Pas dia lagi memandang mamanya, tiba-tiba datanglah para buana. Lagi-lagi di sini para buana, dasar para buana, dia mulai jahat lagi kepada orang lain. Di sini juga ngomong kepada Pak Fajar, kamu sudah tahu bahwa anak yang dibuang sama Merlin itu adalah kamu. Saya mau tanya sama kamu, siapa ayah kamu? Kata para buana kepada Pak Fajar. Benar-benar para buana tidak punya hati. Dan di sini di sisi lain, Dewa dan Nana juga di tengah perjalanan lagi-lagi digadang oleh si Tony. Lalu terlihat Dewa sama Nana juga dia tidak bisa berkutik lagi, dan dia juga ngomong kepada Nana, kita harus melawan mereka nak, kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita di sini juga terjadilah perkelahian antara Dewa Nana melawan anak buahnya si Tony. Terlihat di sini untung Nana juga dia sudah lincah berkarate, dan terlihat Nana juga bisa mengalahkan anak buahnya si Tony berdua sama Dewa. Lalu dia juga langsung pergi dari tempat itu. Tapi di sisi lain di sini Pak Fajar sama Malia lagi mengejar sebuah mobil yang melaju cepat, entah mobilnya si Tony, anak buahnya si Tony. Dia juga Pak Fajar sama Malia juga dia mengejar mobil itu. Lalu di sini dengan naasnya Pak Fajar sama Malia, dia malah dia kebablasan, dia langsung mau menabrak pohon gede yang ada di pinggir jalan, dan terjadilah mobilnya Pak Fajar juga di sini sama Malia mengalami kecelakaan karena dia lagi mengejar mobil anak buahnya si Tony. Lalu terlihat Pak Fajar juga langsung ditolong oleh warga dan dilarikan ke rumah sakit. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 11 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soedat karena Mimin tos kabuda. Mimin mohon maaf. Dan juga Mimin mohon maaf bila mana ada suara-suara terdengar di luar. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.